Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 22044050160 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu tugas-tugas perkembangan remaja dan permasalahan pada masa remaja meliputi krisis identitas, juvenile delinquency, pergaulan bebas, penyakit menular seksual, dan penyalahgunaan nafsa. Adapun materi yang pertama yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. Subbab pembahasan 1. Pengertian remaja menurut para ahli. 2. Tugas-tugas perkembangan remaja. 3. Masalah tugas-tugas perkembangan remaja. 4. Faktor penghambat dalam perkembangan remaja. 5. Faktor pembantu dalam perkembangan remaja. 6. Upaya menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan remaja. Pengertian remaja menurut para ahli. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Hafi Gurs sebagaimana dikutip Gunarsa sebagai berikut, yaitu 1. Menerima kenyataan terjadinya perubahan fisik yang dialaminya dan dapat melakukan peran sesuai dengan jenisnya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. Yang kedua, belajar memiliki peranan sosial dengan teman sebaya, baik teman sejenis maupun lawan jenis, sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Yang ketiga, mencapai kebebasan dari ketergantungan terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi guna mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Yang ketujuh, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedelapan, memperoleh informasi tentang pernikahan dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Dan yang terakhir, mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Masalah tugas-tugas perkembangan remaja. Menurut Harlock tahun 1973, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu 1. Masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas, dan nilai-nilai. Yang kedua, masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan oleh orang tua.
Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual, stres, dan harapan baru yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan baik berupa gangguan pikiran, perasaan, maupun gangguan perilaku. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil risiko dengan melakukan kenakalan. Adapun faktor penghambat perkembangan remaja yaitu 1. Tingkat perkembangan yang mundur, 2. Tingkat kecerdasan yang rendah, 3. Tidak adanya motivasi, dan yang keempat, kesehatan yang buruk. Faktor pembantu perkembangan remaja 1. Pertumbuhan fisik remaja yang normal, 2. Perkembangan psikis remaja yang normal, 3. Motivasi yang kuat, 4. Tingkat kecerdasan yang tinggi. Adapun upaya dalam menumbuh kembangkan tugas-tugas perkembangan remaja yaitu 1. Memberi banyak kesempatan kepada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. 2. Membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugasnya. 3. Membantu remaja yang lambat perkembangannya melalui penjelasan yang dapat diterimanya. Dan yang keempat, membantu remaja untuk memilih lapangan kerja yang tepat dan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Materi selanjutnya, permasalahan pada masa remaja meliputi krisis identitas, juvenile delinquency, pergaulan bebas, penyakit menular seksual, dan penyalahgunaan nafsa. Adapun subbab pembahasannya yaitu 1. Pengertian krisis identitas, 2. Pengertian juvenile delinquency, 3. Pengertian pergaulan bebas, 4. Pengertian penyakit menular seksual, dan yang kelima, pengertian nafsa. Pengertian krisis identitas. Krisis identitas adalah kondisi ketika seseorang mempertanyakan jati diri mereka dan apa fungsi mereka ada di dunia ini. Krisis identitas biasanya terjadi pada remaja yang sedang dalam masa analisis dan eksplorasi terkait perkembangan harga diri. Menurut Erikson dalam Miftahul dan Yohana tahun 2021, krisis identitas merupakan tahapan untuk membuat suatu keputusan terhadap berbagai permasalahan penting yang berkaitan dengan identitas diri. Kemudian, Erikson juga mengatakan pada saat remaja, krisis yang harus diselesaikan oleh remaja adalah pencarian identitas diri. Identitas diri yang harus dikembangkan dan dicari meliputi penerimaan keadaan fisik dan lingkungan sosialnya, kematangan emosi, pengembangan keterampilan intelektual, dan memilih nilai-nilai sosial yang cocok untuk digunakan untuk mengembangkan perilaku sosial diri sendiri. Penyebab terjadinya krisis identitas. Menurut Erikson, krisis identitas terjadi disebabkan oleh konflik psikososial. Dari penelitian Yendorf tahun 2014, ia menemukan bahwa konflik sosial yang terjadi pada remaja dikarenakan faktor pengalaman kekerasan, konflik keluarga, perceraian, kehilangan orang tua, pelecehan, sosial ekonomi, dan kurangnya perhatian dari orang tua. Salah satu konflik psikososial adalah kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Huriyati tahun 2016 di dalam Miftahul dan Yohana tahun 2021, mengatakan bahwa remaja yang mengalami krisis identitas dapat melakukan perilaku yang berpacu pada tindakan destruktif. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau individu dan faktor eksternal atau lingkungan sosialnya. Adapun faktor internalnya yaitu 1. Lemahnya kepribadian, 2. Dinamika relasi khas antara faktor psikis dan fisik yang kurang menguntungkan remaja, 3. Pengertian yang salah, 4. Kurang religius, dan yang kelima, kurang pengalaman karena faktor usia. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungannya yaitu 1. Ketidakharmonisan hubungan antara orang tua, 2. Orang tua terlalu menekan remaja, 3. Perselisihan antar saudara, 4. Pengaruh pergaulan remaja yang buruk, 5. Ekses negatif dari keadaan sekolah, dan yang keenam, perceraian orang tua. Pengertian juvenile delinquency. Menurut Santrop, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal.
Senada dengan Santrok, Musen juga mengungkapkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Adapun faktor internal terjadinya kenakalan remaja yaitu yang pertama, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai integrasi yang kedua. Berikutnya, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Adapun faktor eksternalnya yaitu satu, lingkungan keluarga. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang. Semua ini merupakan sumber yang memicu terjadinya kenakalan remaja. Kemudian pengaruh dari lingkungan sekitar. Bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal-hal yang negatif. Kemudian tempat pendidikan. Kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah seperti sering bolos pada saat jam pelajaran, sering melanggar peraturan sekolah. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan agama dan bangsa. Adapun ciri-ciri pergaulan bebas antara lain: 1. Menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. 2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Rasa ingin tahu yang besar. 3. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 6. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Yang kedelapan, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak remaja dalam keluarganya. Yang kesembilan, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Kita masuk ke faktor internal. Menurut Gunarsa tahun 2006, yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor internal adalah 1. Kontrol diri. Berkaitan dengan bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Kurangnya kontrol diri yang memicu cepatnya remaja mengambil keputusan yang merugikan dirinya dikarenakan tidak adanya benteng di dalam dirinya, sehingga akan cepatnya seseorang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, kesadaran diri. Kurangnya kesadaran diri remaja terhadap pergaulan yang sering dijalani merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan remaja tersebut yang akan berdampak terhadap pergaulan bebas. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan. Kurangnya pendidikan agama yang tidak diberikan sejak kecil mengakibatkan remaja tidak memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak memahami tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran agama, dan apabila kepribadian remaja dipenuhi oleh nilai-nilai agama,
maka akan terhindarlah remaja tersebut dari kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Dan yang terakhir, lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup yang modern tidak terlepas dari kebiasaan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti gaya hidup atau tren orang barat merupakan suatu permasalahan yang timbul dan berakibat pada pergaulan bebas. Selanjutnya, faktor keluarga. Artikel Siana tahun 2015 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pergaulan bebas dari faktor keluarga adalah 1. Taraf pendidikan keluarga. Rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas, di mana orang tua tidak dapat memberikan pengetahuan lebih bagaimana dampak yang terjadi apabila anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja, yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis yang membuat perkembangan psikis anak terganggu, dan anak cenderung kesenangan di luar untuk merasa senang, dan melupakan hal-hal yang terjadi di keluarganya karena orang tua tidak memberikan kasih sayang, sehingga sang anak mencari kesenangan di luar, berbuntut pada pergaulan bebas. Yang ketiga, perhatian orang tua. Kurangnya perhatian oleh orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga anak kurang mendapat perhatian lebih, sehingga sang anak bebas dalam beraktivitas dan cenderung anak jarang menceritakan masalah-masalah yang terjadi. Yang terakhir, keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi yang rendah dalam keluarga membuat anak merasa kurang mendapatkan kecukupan finansial maupun material, dan biasanya banyak pula yang putus sekolah, yang membuat pergaulan anak tersebut dengan remaja yang senasib, yang kemudian membuat perilaku sang anak menjadi tambah parah. Pengertian penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS atau dikenal dengan istilah infeksi menular seksual atau IMS adalah penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebaran bisa melalui darah, sperma, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebaran tanpa hubungan seksual juga bisa terjadi dari seorang ibu kepada bayinya, baik saat mengandung atau melahirkan. Pemakaian jarum suntik secara berulang atau bergantian di antara beberapa orang juga berisiko menularkan infeksi. Penyakit menular seksual yang umum terjadi, yaitu 1. Sifilis atau raja singa, adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Gejala awal sifilis adalah munculnya lesi atau luka pada alat kelamin atau pada mulut. Luka ini mungkin tidak terasa sakit, tapi sangat mudah untuk menularkan infeksi. Luka atau lesi ini akan bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan. Yang kedua, HIV, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat tertular melalui hubungan seks yang tidak aman, berbagi alat suntik ataupun jarum, dari ibu kepada bayinya maupun melalui transfusi darah. Pengertian NAPSA. NAPSA merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kata lain yang sering dipakai adalah narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Napsa adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup atau melalui hidung, maupun intravena atau melalui jarum suntik. Selanjutnya, dapat merubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Faktor penyebab penggunaan napsa. Lingkungan dan teman sebaya merupakan faktor yang signifikan menyebabkan kekambuhan pada penggunaan napsa. Perlu diberikan penyuluhan pengetahuan tentang napsa dan hal-hal yang dapat menyebabkan penyalahgunaan napsa dan kekambuhannya, agar bisa mengurangi angka pecandu dan kekambuhan, dan juga dapat memperkuat program yang telah ada di pusat rehabilitasi yang mampu membekali pasien untuk mengatasi
trigger faktor, serta meningkatkan motivasi pasien penyalahguna nafsa agar mereka tetap bertahan tanpa menggunakan nafsa. Sekian materi yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.